Kalau untuk gak ada pedul, biasanya nanti selingkuh
untuk perdagangan dunia. Contoh namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu mereka-mereka yang negara yang menjadi sumber minyak, terus Kuwait, Qatar dan sebagainya, itu kan mesti karena minyak kakean terus akhirnya diekspor, termasuk dari Indonesia, dan kualitas minyaknya mereka adalah bagus-bagus. Nah, Selat Hormuz ini adalah menjadi jalur yang paling ideal untuk mengirimkan yang namanya minyak-minyak itu. Nah, sekarang sama Iran karena terjadi peperangan, Selat itu ditutup. Tidak salah Pak Otar jalan itu lewat itu gitu. Jalan-jalan itu tak tutup di protokol karena jalan umum adalah rusak untuk masalah. Secara begini kan jalan itu aku bayar, aku bayar ya aku sudah tanah aku tutup betul. Dan ini maksudnya meskipun negara-negara penyuplai minyak itu tidak lewat Pulau Jari ini, nggak apa-apa mau tutup, aku selalu dia bisa, tapi jalurnya jalur tempuhnya lebih jauh. Kalau di situ bisa ditempuh 1 hari, itu muter, bisa menempuh perjalanan 1 minggu mencapai lokasi yang dituju dan yang dikirimnya. Dan makin lama perjalanan pasti operasionalnya makin banyak. Dan operasional makin banyak, mau tidak mau cara untuk itu operasional kita tahu adalah dengan cara memahalkan yang namanya minyak. Kalau ini aja terus perjalanan ada yang oleh baju apa? Makanya itu masalah khawatirnya nanti akhirnya suwe suatu larang minyak atau bensin bisa jadi atau pertama kali sudah mudah kan ya kasihan. Apa menarik dia Pak? Kalau semua aku bisa. Jadi dampaknya itu sangat-sangat luar biasa perang ini. Karena apa? Ya, jangan sampai perang ini berlalu terus akhirnya terjadi yang namanya perang ketiga. Karena perang dunia kedua ini kan sudah diselesaikan ketika Jepang dikirimi yang namanya bom atom sama Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Dan ini kan sampai perang berlalu Pak. Karena Iran itu adalah negara yang istilahnya tidak bergantung pada negara lain. Mereka mandiri karena Amerika yang menjadi negara yang tidak disuplai segala bahan baku. Karena Amerika itu istilahnya ya negara superpower. Dia punya pangkalan militer di mana punya, di Israel punya, di Qatar, di Bahrain juga punya. Sebagai penguasa dunia, mereka membuka pangkalan militer di situ apa? Ketika terjadi konflik, kenapa kan akhirnya tenaga mereka tidak terlalu jauh harus dikirim dari negara pusat, dan ini adalah dari Amerika. Cukup dikirimkan dari pangkalan-pangkalan yang terdekat di situ. Dan ini sampai berlanjut. Iran itu negara yang berkembang meskipun dikucilkan dalam dunia industrinya atau dalam dunia perdagangan, tapi pengembangannya luar biasa dalam masalah nuklir. Nah itu ditok nuklir Pak ya. Selama ini Amerika yang terkenal punya kapal induk, ini sekarang kabarnya sudah tembus Pak, karena Iran itu juga punya yang namanya rudal balistik yang di sana tidak bisa ditahan oleh rudal drone dari negara yang dikirim ini. Jadi biasanya akan rudal kemudian ditempuh oleh rudal, bukan kok ditameng kalau ngetreng itu. Jadi rudal diukur caranya enggak sampai bisa dikirimi Pak. Jadi terjadi pertempuran di atas, istilahnya meledak di atas, jadi tidak sampai mengganggu stabilan kenyamanan di bawah. Makanya negara perang di Timur Tengah atau daerah lain, terus sing iso tetap kerja biasa nonton yang meledak di atas, tidak sampai mengganggu yang bawah. Dan itu ternyata drone-drone-nya kemarin Israel dan Amerika itu tidak, istilahnya di radarnya tidak bisa melacak kiriman-kiriman rudal dari Iran. Mungkin luar biasa. Karena katakan ini adalah perang yang ada terselubung dengan agama. Selama kita lihat bagaimana perilakunya Israel di dalam mereka menyerang saudara-saudara yang ada di
sehingga kita pun juga akan merasa yang namanya nyaman. Jadi kita malas lah dengan saudara kita di Serang itu juga malas juga ke depannya gak nyaman lah yang Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama belajar kita. Al-hadis Zaminu ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadis utawi hadis Zaminu kang kaping 8 iku ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Iku ani Ibnu Umar iku den riwayatake ruwiya ani Ibnu Umar iku den riwayatake atau den critakake saking anak lanange Sayyidina Umar. Berarti kalau ada redaksi Ibnu Umar ini berarti dia adalah Abdullah, putranya Sayyid Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu meridoni Allah subhanahu wa ta'ala halimur sinten Allah anhuma saking anhuma ing Umar kalian Ibni. Jadi mestinya tenggene rawine ini kan hanya memunculkan satu nama. Ibni Umar itu adalah cara maknanya, cara artinya itu adalah anak laki-laki dari Sayyid Umar. Jadi semisal perlu ada anak jalan jenenge Ahmad, berarti anak laki-laki saya ini adalah namanya Ahmad. Berarti di sini Ibni Umar seharusnya adalah hanya satu orang. Tapi dhamir yang dipakai untuk kembali ke marjiknya sebagai bentuk mendoakan radhiyallahu anhu kepada pemilik nama itu tadi yang perawi hadis tadi, ini dicantumkan dengan dhamir tasniyah. Kalau tasniyah itu berarti kan isinya dua. Nah, dua itu ada satu perawi hadis itu sendiri yaitu adalah sahabat Abdullah, kemudian yang kedua yaitu adalah abahnya Sayyid Abdullah yaitu adalah Sayyid Umar bin Khattab. Ana Rasulullah ing satemene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala iku wis dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Rasulullah umirtu an uqatilan nas ing dawuh umirtu an uqatilan nas. Umirtu wis diperintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa hatta yasyhadu sehingga padha nyekseni sapa annas ing satemene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembarang mujud illallahu amin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan satamene kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Tidak hanya itu saja, wa yuqimu lan yen padha jenengake sapa annas wa an yuqimu atau fitulu as-sholata ing sholat wa yutu wa ayyutu lan yen padha ngetokake to paring sapa anas az-zakat ing zakat. Iki Sayyid Abdullah itu nate ndawuhake bahwasanya Rasulullah itu nate ngendikan beliau Rasulullah itu diperintahkan, otomatis perintahnya adalah datangnya dari Allah. Karena memiliki ini redaksi ini pun dengan menggunakan lafaz-lafaz ingkang mabni majhul. Umir itu saya diperintah. Dan lafaz-lafaz secara gramatikal Arab itu kok dimabnikan majhul, berarti lafaz itu bahasa Indonesia itu adalah lafaz yang pasif. Berarti mestinya yang umir itu adalah kalimat fi'il. Fi'il itu adalah bukan perintah, menunjukkan ada perintah. Fi'il itu butuh yang namanya fa'il, menunjukkan ada pekerjaan. Pekerjaan pasti ada yang melakukan, karena pekerjaan tidak mungkin dia berjalan sendiri, Pak. Melakukan dan katanya pekerjaan tidak mungkin dia melakukan diri, pasti ada pelaku pekerjaan. Dan di sini pelaku daripada yang namanya memerintahkan, perintah ini boten disebutkan. Dan itu nek cara bahasane kita nggih dimajulkan, kalau bahasa Indonesia di kata yang pasif. Lah, lafaz itu dipasifkan atau dimajulkan pelakunya atau perintah atau yang memerintah daripada perintah untuk melakukan itu, untuk melakukan pekerjaan itu tidak disebutkan banyak tujuan teman-teman, karena mungkin tujuannya
lil maklum, atau karena tujuannya adalah lil istihza, karena sebagai bentuk pengolok-olok atau jelek-jelekno menjerahkan kepada pelaku pekerjaan tersebut. Atau semisal contoh pengenai ayat Quran ini konten wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini lafadznya dengan menggunakan khuliqo, lafadz yang lebih maju atau pasif. Sebenarnya lafadz itu sebelum dipasifkan dia berupa lafadz yang aktif, asalnya adalah kholaqo. Nah, ketika lafadz itu aktif atau mabni maklum, maka pasti memunculkan fa'il. Jadi asalnya adalah wa khalaqallahu al-insana dha'ifa. Maka di situ dihilangkan fa'ilnya menjadi khuliqal insana dha'ifa. Karena apa? Sudah maklum. Sing nyiptakno manungsa siapa? Tak lain dan bukan adalah Allah. Makanya dari kalau tujuan dimajukan salah satunya adalah dengan dua lafate. Istilahnya itu kesane dua-dua itu orang Arab bukan seneng omongan terlalu seneng yang simpel dan ringkas tapi berisi, saya padat dan berisi omongan gitu. Jadi yang memerintahkan kepada Kanjeng Nabi perintah apaan? Uqatilan nasa, untuk istilahnya bahasanya mengingatkan kepada manusia, istilahnya merangi namanya kelompok satu kelompok. Yang merintahkan siapa? Sudah maklum, berarti perintahnya adalah datangnya dari Allah. Kanjeng Nabi nggih boten mantun waktu diperintah sahabat pengantin wong boten mantun, kecuali kalau yang memerintahkan itu adalah ya mereka itu diperangi, istilahnya ditundukkan, cara bahasa halus itu ditundukkan oleh Rasulullah sampai kapan? Hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, sampai mereka itu mau mengikrarkan diri masuk ke dalam kelompoknya orang Islam. Jadi ketika gini saya awal-awal perjalanan atau pengembangan agama Islam, dakwahnya bahasanya itu kan medianya dengan cara perang kan tentang. Karena mereka ketika dikirimkan utusan ke sana dalam rangka apa? Diminta untuk tunduk kepada agama Islam, yaitu dan tunduk kepada Rasulullah, maksudnya mengikuti ajarannya kepada Rasulullah, tidak kemudian dalam rangka untuk menguasai negara ini seperti perang yang ada di Amerika dan Iran sekarang ini, bukan, tapi agar mereka itu mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah karena sifatnya adalah ajaran yang baru. Nah, ketika mereka di situ nanti ternyata membangkang, tidak mau menerima ajakan dari Rasulullah, maka solusinya adalah harus diperangi. Nah, kalau mereka ternyata sudah mengikrarkan diri untuk siap mengikuti ajaran Rasulullah, berarti mereka siap untuk melafalkan yang namanya dua kalimat syahadat, mereka dijamin keamanannya. Jadi mereka itu kalau memang tidak mau melakukan itu maka di situ nanti harus diperangi. Ya. Selanjutnya adalah poin sholata, dan juga mereka itu selain diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak hanya itu saja, mereka juga harus siap untuk masuk ke dalam Islam. Mereka harus siap untuk melakukan yang namanya sholat 5 waktu, wa yu'tu zakata, dan juga mereka diperintahkan untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Mengeluarkan yang namanya zakat. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas, iki fihi dalilun ala anna talaqal amri wasiwatu ala wadun tabunu ala wujud. Jadi lafaz yang redaksi tenggene umirtu an uqatilan nas dengan menggunakan arti makna perintah. Nah, perintah itu sifatnya adalah suatu yang wajib secara mutlak. Berarti Kanjeng Nabi tidak bisa lagi menawar perintah yang datangnya dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi dari perintah misalnya Muhammad itu karena dia tidak mau tunduk nanggone ajaran sendiri, bisa ngomong. Kanjeng Nabi kesamaan waktu akad, esani waktu akad, waktu berapa kamu sudah tidak mau ini karena itu sumbernya adalah langsung dari Allah.
Nah, ketika mereka di situ nanti sudah mau melakukan hal-hal itu, fa'idha fa'alu mongko ing dalem perkara wis padha nglakoni sapa anas dzalika ing kono syahadat iqamatis shalah kali kita zakat di masalah itu asamu mongko padha ngreksa sapa anas minni saking ingsun Rasulullah dina ahum ing pira-pira darai anas wa amwalahum lan pira-pira bodone anas illa bihaqqil Islam kejaba kelawan hak agama Islam. Jadi ketika Kanjeng Nabi mengajak kepada mereka untuk masuk kepada yang namanya agama Islam, itu bukan dalam rangka untuk menguasai harta benda yang ada di negara itu, karena negara itu pada zaman dulu belum ada minyak. Kebun kurmanya tanahnya subur, ditaburi kurma itu banyak hasilnya, pasti api itu. Kemudian tujuannya dalam rangka berbuatan, dan semuanya adalah hanya dalam rangka penyebaran agama Islam, hanya dalam penyebaran Islam. Nah, ajakan-ajakan itu sifatnya bagaimana? Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam ila bihaqil Islam maksudnya gimana? Yaitu famin haqil Islam itu adalah fi'lul wajibat. Faman tarakal wajibat jaza qitaluhu kalbuwat wa qutarik wasail wa mani zakat. Jadi adanya Rasulullah kemudian menginginkan yang namanya suatu daerah itu ditundukkan. Maksudnya perintahnya dari Allah agar daerah itu diperangi. Adalah dalam rangka penyebaran Islam. Ketika Islam itu disebarkan, mereka siap untuk menerima itu, maka mereka harus siap melakukan apa-apa yang ada dalam Islam. Lah, agama yang dibawa oleh Rasulullah dalam hal ini adalah Islam. Di dalamnya itu mengandung unsur wajibat dan juga manhiyah. Salah satu bentuk kewajibannya adalah di saat mereka nanti sudah tunduk kepada agama Islam, dan konsekuensinya Rasulullah ketika di situ nanti sudah berhasil menundukkan mereka, maka di situ nanti juga harus siap menjamin keamanan mereka. Makanya kalau salah satu cerita itu nalika perang terus kemudian mereka itu istilahnya boten turun menerima ajakan Islam, akhirnya diperangi, terus terjadi peperangan. Di saat mereka itu perang, terus kemudian tengah-tengah perang meletakkan senjata, mereka harus keadaan itu wis istilahnya wis pasrah, terus melempar bulu putih. Itu terus kemudian dari pasukan Islam itu terus kemudian tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Awakmu ku angel dengan diajak-ajakane, pengenane gak perang kayak ngene aku kesel-kesel. Dipateni ngono. Lah niki nggih sahabat yang melakukan pembunuhan ketika musuh sudah ada indikasi atau tanda-tanda dia menyerah. Ngeten iki nek dawuh Kanjeng Nabi, dia harus terkena yang namanya dia atau kisos. Karena itu tadi tujuan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena ini karena sahabat dan harus istilah bahasanya posisi itu kan pojok sahabat itu. Terus akhirnya DNA terus kemudian sahabat itu bisa membalikkan keadaan. Wis musuh itu sudah ada di Surabaya terpepet, terus kita terpepet, pedang itu dilempar. Ya akhirnya kan sing hati kan kalah, jenenge hati kan mantul. Tetap dimateni. Jadi kali Kanjeng Nabi akhirnya itu konangan sahabat dan sahabat yang di wadulno sendiri Kanjeng Nabi itu sampai Kanjeng Nabi memberikan yang namanya putusan sahabat bahwa tetap ada yang namanya balasan. Jadi memang benar-benar tujuannya adalah murni untuk lillahi kalimatillah, bukan karena untuk memiliki hawa nafsu, apalagi dengan masalah dunia. Bahkan sampai musuh kalau memang sudah keadaan terpojok terpepet itu ya harus dilepaskan, harus dijamin keselamatannya dan juga keamanannya.
Lah, bentuk-bentuk kewajiban Islam menyebarkan ke situ itu adalah dalam rangka memberikan hal-hal baru yang ada dalam agama Islam. Hal-hal baru itu apa ya? Ada perintah-perintah yang sifatnya adalah kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban, kados perintah melakukan yang namanya sholat, kados kewajiban untuk melakukan yang namanya puasa, ataupun juga melakukan yang namanya zakat. Nah, awal-awal perintah itu nanti perintah ketika menunjukkan suatu daerah ini Kanjeng Nabi itu tidak menyeluruh perintah kewajiban rukun Islam yang ada 5 itu. Niki enten dawuh wal hajju ala tarafi fala yuqalu alaihi wa inna ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi salasah li annahu yuqatalu ala tarfiha wa lidza lam yadhkur as-shauma wal hajja li mu'adid liman asau ila yaman. Pernah suatu saat itu Kanjeng Nabi kan nek istilah dari kitab tarikh niku kan wonten perang itu yang syariat kali Ghaziyah atau Ghaziyah, karena ada istilah perang sing nalika Kanjeng Nabi perang itu mboten sedanten perang itu Kanjeng Nabi derek. Terkadang Kanjeng Nabi menunjuk siapa untuk menjadi panglima perang. Kanjeng Nabi mboten derek ngene perang itu. Lah ini pernah suatu saat ketika menunjukkan suatu daerah di Yaman sana, niku Kanjeng Nabi merintahno ngene sahabat suatu daerah itu ketika sahabat Dani sampun tunduk tenggene Islam, maka perintah awal yang diberikan kepada Yaman tadi atau negara yang barusan ditundukkan oleh Islam melalui sahabat Mu'ad tadi itu adalah perintahnya adalah satu yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian zakat, kemudian sholat, dan juga yang namanya mengeluarkan perintah mengeluarkan zakat. Di situ tidak ada perintah yang namanya puasa dan haji. Dasar latar belakang Kanjeng Nabi mboten mewajibkan 2 hal yang akhir niku napa? Karena mereka adalah masuk kategori mu'allafati qulubuhum. Mereka itu adalah orang-orang kalau bahasane anggene mancepno Islam tenggene mana menika nggih mboten kados tiyang-tiyang ingkang sampun suwe anggene mboten tenggene Islam. Kalau Israel itu nggih wong Cianyaran lah, Pak. Jadi wong anyaran itu kan nggih kados tiyang arep pondok lah mboten paling dengan putra-putri nenten sing pondok. Biasanya nasi awal-awal mesti oyeng nggih, Pak. Wong tuwa niku kadang wis ben minggu, kadang boten ben minggu, ben itu kenyambangi kok. Dan itu kan mesti tega, Pak. Kadang itu anak itu duwe gak oleh mulai. Kon melu pondok bisa. Nanti dia Pak. Kon melu nurun niku kan itu nggih, Pak. Jenenge nari Pak boten sami karakter itu. Engko larang itu sing diterus tuh Pak wis mulai ora Pak. Ya sisi yang sama dulu. Ngoten niku nggih enten Pak itu. Disambangi barang aku nggih salah pisane jadi wong tua kan yo kangen karo awake. Niku mau aku disambangi nek saya pun aduh nyaman niku. Dan itu bisa ketika suatu daerah itu mungkin ditundukkan oleh Rasulullah, kemudian daerah itu ada sifatnya baru-baru, maka perintah kewajiban itu hanya berkutat 3 hal itu. Wis gelem mengikrarkan diri yang namanya dengan syahadat, kemudian pun melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Kalau memang mereka itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, kenapa perintahnya mengeluarkan zakat? Karena daerah Timur Tengah itu adalah pada saat itu daerah-daerah yang makmur, Pak. Daerah yang benar-benar sudah makmur. Mulanya kayak betul. Kok kaget kalau kata saat ini kata seperti yang namanya Dubai itu terkenal dengan yang namanya kota dolar. Itu ada di itu wong iso nyetak duit dhewe, Pak. Nyetak dhewe kaya Pak. Jadi mobil itu Pak, ya Allah, nek teng Indonesia Pak, terus kula nek tuku mobil kok iso Pak, iso seneng Pak, numpak mobil motor Pak, mobil dhewe. Lah niku terus Dubai mobil mobil Pak. Mobil itu dilapisi emas. Ya Allah, nek Indonesia mobil sing rebon barang Fortuner apa Lexus ngoten niku kan wis luar biasa Pak. Alphard terbaru itu di atas 1 miliar terus koyo wah kaget kan ya. Kan juga niku mboten Pak. Duwe wis kaya bahasa wis dibuat apa wis gak butuh lah cara turu bantalan duwe wis biasa kasur duwe. Sampai mobil itu Pak. Rumpun mas lapisannya
saking namanya kan gitu. Daerah Timur Tengah kuno luar biasa. Dan masyarakat itu dari zaman dulu memang sudah daerah-daerah yang sangat luar biasa. Karena di atas Makkah, Madinah itu juga daerah-daerah yang di sana karena keberkahan Kanjeng Nabi menjadi negara-negara sing nyaman atas. Makanya wonten dawuh niku ngeten. Suatu tempat terkadang itu bisa menjadi mulia karena penghuninya. Atau kebalikannya, rumah atau tempat itu terkadang bisa menjadikan mulia penghuninya. Ini maksudnya berikut. Ada contoh misalnya dalam jenengan itu biasa-biasa mawon, yang asal biasa dan bukan spesifik biasa. Ya kalau suatu saat Pak Prabowo itu pengen hitung dari dalam jenengan, bu orang apa supaya intinya Pak Prabowo itu pengen dolanan ganden, terus milih dalam jenengan. Misalkan gandani kali perangkat desa, Pak Prabowo ada informasi pengen hitung perumahan jenengan. Omah jenengan Pak sing asal dari biasa itu jenengan sing jogo di omah jangkrik atau kucing atau yang namanya apa nih kodok. Ini kan nalika badhe dipun Pak Prabowo mesti sing jogo ora terima sak polsek ganden iki Pak. Tapi Polres bahkan Polda sampai Pol itu turun rene Pak. Jogo dalem. Kenapa ini tadi? Ada kemuliaan penghuninya, gitu. Lah dina gimana karena Kanjeng Nabi pernah teng mriku maksudnya nggih nate manggen mriku dan lain sebagainya, makanya nggih menjadi negara yang benar nyaman luar biasa. Dan pesawat saja gak wangi liwat nang mburi Ka'bah. Tapi nyamannya ada kemuliaan tempatnya di wonten Ka'bah dan juga ada makome Kanjeng Nabi. Dan makanya ini keberadaan daripada yang namanya Islam itu benar-benar luar biasa ditahan agar jangan sampai ketika mereka di sini nanti benar-benar menjadi nyaman ketika menjadi bagian dari Islam. Lah, wahisabu kemudian ketika ternyata mereka di situ nanti tidak mau menerima ajakan dari Islam, wahisabun Allah Ta'ala. Wahisabun utawi hisabe annas iku Allahi iku den balekake ngatasi Allah dan masrake ngatasi Allah Ta'ala hale mauzur sapa. Jadi di saat ini saya kadang negara itu tidak semuanya kemudian bisa menerimakan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Karena bagaimana yang nanti kalau atau rakyat awal itu keberadaan Islam itu dia adalah pendatang baru Pak. Pendatang baru itu nek cara jenenge wong anyar kok boleh langsung muncul, mesti sing pemain lawas mesti gak iso terima. Piye caranya pendatang baru itu tersingkir? Ini wong lawas kok kalau jahat ya. Gengsi jual cari kan makan Pak. Ya mboten Pak. Jadi kenapa sebelum ada Islam itu memang mereka sudah memiliki keyakinan sendiri-sendiri Pak. Macamnya berbeda-beda. Jadi mereka tidak serta-merta diajak Islam itu langsung belum. Mungkin ini pun mereka wis duwe pilihan sing nyaman menurut mereka. Nah, kalau memang ternyata hasil istilahnya kalau bahasanya memiliki mediasi itu menemukan jalan buntu, maka semuanya itu dikembalikan putusannya Allah. Maksudnya putusan Allah ketika diarahkan untuk perang, perintahnya untuk perang, berarti mau tidak mau agama Islam istilahnya mereka penghulu Islam dalam ini adalah para sahabat dan kanjeng Nabi harus turun tangan untuk menundukkan mereka melalui jalan yang lebih maksud itu ketika mediasi itu kan melalui jalur yang sifatnya lunak, enak-enakan tapi ternyata ketika masa bahasa itu wahisab Allah maksudnya cara mereka gak iso dialusi ya piye maneh kudune ya di kasari ngoten. Karena tujuannya itu semacam itu. Ini proses jenenge dakwah itu memang wong Kanjeng Nabi sama tenaga Pak. Makanya dakwah itu kadang butuh yang namanya lunak, kadang sekali itu butuh yang namanya keras. Kalau kita hanya lunak
Indonesia Islam ada negara yang rahmatan lil alamin atau istilahnya mengikuti suatu yang mutawasid. Jadi sifatnya itu adalah fleksibel, kondisional, dilihat kondisi keadaannya. Makanya guru guru dengan paling pondok ini di bawah sumbernya sebesar Pak Mantuk, nah itu ya ojo kemudian di pondok itu nek misalnya hukum ini sampean tawon cengi ngoten. Ambiar kalau belok sampean. Yo melo alur itu piye tapi yo jangan kanut nemen ngoten maksudnya aja kan temennya sewu sebisa contoh nggih. Nek nggih pondok kan mboten enten ate umum sing jenenge lagu-lagu setelan musik. Karena kok al-malah ini kan termasuk haram nek cara kita tuh lho Pak nggih. Karena lingkungan itu pondok itu sampean ngantuk di rumah. Ono tonggo dintel dagu dintel sono tok gede Pak, ora sampe sembarang Pak. Sen biasa. Ternyata parah Pak. Kata nih Pak. Ambiar Pak orang nanya gawe ternyata sifatnya kondisi. Jadi kita coba semisal buat sakit meninggalkan mereka dengan cara yang namanya secara budaya ini, secara batin. Maksudnya nanti kita dikali ditimaki gitu. Orangnya yang sebenarnya ini sakit tidak mencal. Oh, sesuai tapi dengan hadis soal fokus sebagai materi, harus belum Waalaikumsalam.